Halo, willkommen. Selamat datang di channel Dini and Juju. Halo semuanya. Apa kabar? Ketemu lagi dengan Dini dan Juju dan Dini. Gimana Baju, apa kabar? Alhamdulillah baik, Din. Baju Kamu kelihatan makin cantik deh. kamu yang glowing, splendid. Apaan? Jadi tuh kita mau ngomongin tentang Perglowingan. perempuan yang suka dandan dan perempuan yang tidak suka dandan. Dandan di sini tuh apa dulu, Din? Ayo. Dandan itu nggak cuma dandan make up ya Baju. Dandan itu juga dress up. Bagaimana kita pakai jilbab, bagaimana kita pakai baju, sepatu, tas dan sebagainya. Tapi lebih ke titik beratnya di sini sih kayak make up ya, lebih ke make up dan juga pakaian ya, itu dandannya itu. Nah, menurut teman-teman itu suka dandan nggak sih, teman-teman yang perempuan suka dandan atau menganggap dandan itu kayak aduh ribet banget sih, mau adalah apalagi suami juga udah nggak usah pakai lipstik, nggak usah pakai bedak gitu kan, alami aja gitu. Nah ini aku punya cerita yang menarik nih, Din, yang tentang itu. Gimana? Iya, ada temen aku yang suaminya tuh selalu bilang kalau kamu tuh lebih cantik kalau alami aja, nggak usah pakai bedak, kamu nggak usah dandan lah gitu. Ngapain sih pakai lipstik, ngapain sih gitu. Ya udah, akhirnya terlena dong, dia nggak pernah dandan di rumah karena suaminya nggak suka itu. Dan ternyata suaminya selingkuh dengan siapa? Dengan perempuan yang tiap hari berdandan 24 jam. Oh my God. Yang rambutnya rebonding, yang mukanya licin, yang lipstiknya on, alisnya on ya, bajunya semuanya. So jangan percaya ketika makhluk bernama laki-laki bilang nggak suka perempuan dandan, so you have to be careful. Nggak harus percaya itu. Betul, nggak cuma laki-laki yang Baju. Manusia itu adalah visual gitu. Manusia tuh laki-laki dan perempuan tuh sama-sama suka lihat visualnya. Laki-laki suka lihat cewek cantik, pun sebaliknya cewek juga suka lihat cowok cakep ganteng gitu ya Baju. Cowok ganteng. Jadi hubungannya sama yang teman Baju tadi itu tuh ya nggak mungkin juga kalau misalnya suaminya bilang kayak gitu, atau mungkin pada saat itu aja maunya suaminya kamu gak usah dandan, tapi kan besoknya kalau misalnya dandan kan buat nyenengin suami ya kenapa enggak gitu kan ya Baju sebenarnya gitu. Jadi nggak yang keterusan nggak dandan gitu. Nah kalau Baju sendiri gimana? Baju suka dandan? Lihat situasi dulu sih. Tergantung situasi dan kondisi. Kalau dulu kita sempat long distance ya sama suami itu. Dia di Kalimantan, saya di Jawa gitu kan. Ntar kalau dia pulang itu aku pasti dandan, aku pakai lipstick lah, terus pakai parfum ya, karena kan jarang ketemu, aku pakai daster lagi, bau kecut lagi, bau asem lagi gitu kan. Dandan gitu. Tapi pas udah nggak long distance lagi, ya lihat-lihat dulu. Kalau misalnya aku lagi ngonten, lagi bikin video ya nggak dandan, ngapain dandan gitu kan. Iya bener. Dandannya pada saat ya habis mandi atau mau pergi, itu udah pasti ya. Mau pergi sama kondangan itu apalagi itu udah touch up ya. High heels on. Kamu setuju dandan apa enggak? Aku dandan Baju. Aku dandan, meskipun tipis-tipis tuh aku dandan gitu. Karena aku lebih merasa diriku fresh gitu, merasa wajahku itu yang nggak kusem-kusem banget gitu loh. Itu ketika aku ya pakai bedak tipis-tipis. Jadi aku dandan tuh lebih ke ingin menghargai diriku sendiri sih. Kalau misalnya ya itu tadi gitu, aku merasa lebih enak gitu ketika benar aku banget dandan. Memang dandan itu nggak untuk attract people sih, tapi untuk menghargai diri sendiri aja gitu. Terus ada nih Baju item yang kita nggak bisa gitu, nggak bisa keluar kalau alisnya nggak on misalnya. Baju apa? Baju alis sama lipstick. Kalau aku lipstick gitu. Kalau lipstick lainnya itu bisa lah ya, lainnya itu bisa nggak ada gitu nggak apa-apa, atau ntaran aja gitu, bisa di mobil atau di mana. Tapi kalau lipstick tuh aku
Iya. Sama lipstick aku suka banget. Sampai lipstick tuh koleksi ya sampai banyak gitu. Ada warna yang warna pink mirip-mirip lah, semuanya. ada warna kecoklatan, warna keunguan, banyak banget macem-macem. Iya, jadi kalau lipstick tuh sampai iya gitu happy juga gitu ngoleksinya warnanya. Dan aku kalau lipstick tuh sukanya nggak tahu kenapa ya Baju, warnanya tuh hampir mirip semua gitu, kayak cuma slightly different gitu. Kalau aku Tapi beda aku seneng. banget. Baju beda banget. Beda ya. banget. Kalau aku bersama kayak warna gini ya, ntar ada aku punya agak lebih muda dikit gitu, lebih tua dikit gitu. Jadi kalau misalnya di ombre, kok podo sih? Kok sama sih gitu? Karena emang ya hampir sama. Gitu. Kalau aku beda banget. Jadi Yeah. kalau beli lipstick, yang warna ini belum punya nih gitu. Warna ungu agak-agak ungu-ungu gitu, belum ada beli gitu. Warna agak oranye belum ada beli. Jadi ada lipstiknya tuh ada oranye, ada ungu, ada merah, pink, ada merah pink, menyala, ada kecoklatan gitu, macem-macem. Iya. Jadi ya gitu teman-teman. Sama kalau aku maskara sih. Kalau maskara itu bisa sambil jalan, bisa di mana. Cuman maskara sama lipstik kalau jadi aku lebih kelihatan kayak bisa melek aja gitu Baju. Terus kalau misalnya nggak pakai maskara tuh enteng gitu loh mataku. Jadi yang ngantuk gitu. Tapi kalau misalnya ini kan berat gitu. Jadi nah gitu. Kalau aku ngerasanya pribadi kayak gitu. Kalau aku alis itu karena sebenarnya alis itu tebel ya, rambut gitu kan. Tapi ada beberapa yang kayak agak botak gitu loh, Din. Gitu harus ditutupin. Udah pakai alis dulu biar rata gitu. Kalau aku alis nggak masalah sama sekali Baju, karena alis aku juga udah tebel sih gitu. Cuman kalau pas konten ini jadi kayak aku rapihin aja di ujungnya gitu biar kayak kelihatan lebih on gitu aja sih. Tapi kalau misalnya daily life gitu aku nggak begitu kalau alis, maskara dan lipstick. Bedak pun aku tipis-tipis aja nggak apa-apa yang penting. Kecuali konten. Iya, kecuali konten. Segini aja udah merasa kayak tebel banget ya Iya, padahal kelihatannya di kamera begitu aja ya. Biasa-biasa aja. Kemarin juga aku bandingin sama Pagar Ayu di tempat nikahan temenku. Masih jauh nih, masih tebelan mereka daripada cara kita dandan ya. Bener. Baju. Pas Baju kerja Baju dandan nggak? Oh dandan ya. Tapi nggak menor ya, maksudnya cuma pakai pelembab aja, pakai alis tipis-tipis terus pakai lipstick gitu wajib ya. Kalau untuk blush on atau eyeliner tuh jarang banget ya. Cuma jarang. konten aja nih eyeliner. Tujuan konten aja. Harus kayak gitu ya. Jadi tuh soalnya kata Baju, bukan kata Baju aja sih, di tempat aku juga ada beberapa itu yang dia nggak dandan Baju. Sama tempatku juga banyak yang nggak dandan. Lipstick aja enggak, kayaknya mereka cuma pakai itu aja deh, bedak lembab aja kayaknya, kayak krim siang aja gitu. Bedak aja berarti mereka nggak pakai ya? Tapi aku salut sih sama mereka itu yang nggak berdandan ya, kayak mereka tuh pede, nggak ada yang perlu insecure dengan wajahnya gitu kan, merasa oke, everything's fine, semua orang baik-baik aja ngelihat dia gitu kan. Padahal nggak juga, nggak semua orang ngelihat kamu juga baik-baik aja sebenarnya sih. Jadi lebih ke apa ya Baju, biar kita nggak kelihatan kusam gitu, biar kita kelihatan lebih fresh sedikit gitu. Jadi itu ya pakai bedak tipis-tipis lah gitu. Kamu pernah lihat ini nggak selebgram gitu yang golongan yang keluarga Kardashian kayak atau artis-artis yang di luar negeri itu their makeup always on. Iya, always on. Tapi aku ngelihatnya apa? Aku ngelihat mereka itu kayak mencintai tubuh mereka gitu, mencintai diri mereka sendiri gitu. Betul. Dengan membuat mereka lebih cantik, lebih enak dilihat gitu. Dress up juga kan kayak gitu. Terus kalau kita sekolah itu dulu ya Din ya, masih sekolah ada guru yang dandannya on banget, masuk kelas itu lipstiknya tuh merah. Itu menarik menurut saya. Banget. Dilihatnya tuh asik gitu loh. Happy kita ya gitu. Ada juga guru yang sebaliknya yang Baju, yang dia itu apa namanya nggak dandan. Aku juga dulu pernah. Jadi guru aku ini guru yang modis gitu. She always dress up gitu Baju, dress up dan model seragamnya misalnya nih ya. Dulu kan model seragam ibu bapak guru atau ibu guru gitu atau PNS yang cewek itu kan ya span gitu kan ya Baju coklat itu loh. Ya span sama ya udah gitu.
baju segini aja gitu terus pakai jilbab. Kalau ibu itu nggak baju, jadi roknya tuh di rok A gitu yang lebar itu loh. Jadi tuh kalau jalan tuh gitu baju melambai-lambai bagian bawahnya. Iya, jadi roknya tuh lebar gitu, enak gitu. Jalannya juga lebih leluasa kan. Nah selain yang pakai roknya kayak gitu ya baju, ibunya itu kan juga berkacamata gitu. Kacamata juga ganti-ganti baju. Terus ada yang frame-nya itu yang animal print, yang floral print. Iya, kayak gitu-gitu baju. Terus kan dari yang cut eye model yang begini itu sampai yang kotak, sampai yang bulat itu juga punya ibunya. Jadi tuh suka aja gitu modis banget. Terus lipstiknya juga ganti-ganti warnanya baju. Itu gue banget tuh, lipstiknya ganti-ganti, kadang ungu, kadang coklat, kadang pink gitu. Happy, jadi aku ngeliatnya juga happy dan ibunya juga rame gitu, and she's very funny gitu. Jadi lovable banget gitu, dilihatnya enak, terus ininya juga ibunya juga lucu. Tapi jangan salah, she's also very chatty baju gitu tuh. Chatty banget, cerewet banget. Oh, chatty, oke. Cerewet banget, cerewet in a way ketika kita misalnya atribut itu nggak lengkap, kita nggak pakai sabu gitu ya, terus kita nggak pakai dasi gitu. Kalau ketemu ibu itu langsung sini, iya gitu. Soalnya ibunya kan dress up banget, jadi kayak harus ini gitu loh, murid itu juga gitu. Harus berpenampilan yang layak gitu paling enggak ya. Dressnya kok nggak ada gitu. Terus apalagi kalau pacaran, topinya mana? Aduh tuh aku paling malas baju kalau misalnya ditanyain topi gitu. Kan ini udah di jilbab aku digini ini tuh udah. Nah aku suka gini baju serius. Jadi kalau pacaran tuh ya suka gini. Set gitu. Nah ini biar nggak panas gitu. Kalau pakai topi kan jilbabnya jadi rusak. Nggak usah pakai topi, jilbabnya aja ditarik ke depan gitu ya. Iya jadi ya. Kalau digini kan rusak jilbabnya kan, apalagi pacaran itu kan ada berapa 45 menit ya baju. Panas-panas gitu ada kayak gini. Ini tuh rusak jilbab tuh kayak begini tuh kayak yang aduh gitu. Makanya nggak suka gitu. Tapi suka ya namanya juga anak SMA. Nah katanya Mbak Dwi ada cerita. Iya, aku ada cerita, aku pernah nonton di medsos ya, video anak kecil gitu didandanin Din. Jadi dia umur sekitar 5 atau 6 tahun gitu. Dia didandanin mukanya itu lebih cantik lah ya, pakai make up tipis-tipis gitu. Bajunya kelihatan mahal, sepatunya kelihatan bukan mahalnya ya, tapi ya, lebih ke bagus, rapi, bersih gitu, kayak orang kelas atas gitu. Dan anak kecil itu berkeliling di sekitaran orang-orang dewasa gitu. Dan apa yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak kecil itu, mereka kayak lebih menghargai banget gitu, kayak halo, apa kabar, siapa nama kamu, kamu kelas berapa, kayak gitu. Tinggalin kan orang tua kan kayak gitu ya. Kalau ngeliat anak kecil. Kemudian si anak ini pokoknya intinya dapat respon positif ketika dia berpakaian dengan sangat layak. Terus anak kecil itu ditarik, dipakein baju yang agak compang-camping, jelek, nggak di make upin dan agak kurang bersih mukanya. Terus rambutnya digimbalin, biarin nggak rapi gitu. Terus dilempar, bukan dilempar ya, dilepasin lagi anak kecil itu, menemui orang-orang dewasa di sekeliling itu. Dan apa reaksi mereka? Ternyata mereka, kamu harusnya sekolah, kamu begini, kamu kayak lebih dinasehati. Terus deket-deket itu orang-orangnya kayak apa sih jijik kayak gitu. Jadi mungkin orang dewasa pun juga sebenarnya sama perlakuan orang-orang di sekeliling kita ketika kita dandan berpakaian yang layak dengan ketika kita nggak dandan sama sekali dan pakaiannya juga kurang layak dilihat kayak gitu. Aku jadi ingat celetukan orang rumah atau sekitar teman aku, karena aku sering main ke teman aku yang baju. Jadi di situ tuh banyak banget saudaranya. Jadi kalau misalnya kita mau keluar, aku dan temanku mau keluar, itu pasti ada celetukan saudaranya yang bilang, "Tata cantik banget, mau kemana?" Nah kayak gitu lah baju. "Rapi banget, mau kemana sih?" Gitu. Terus tapi kalau misalnya kita di rumah aja gitu, pakai ini juga ya nggak dikomenin juga gitu ya, dibiarin gitu. Jadi sebenarnya rapih dan cantik itu lebih ke apa ya baju, enak aja dilihat gitu enak dilihat. Jadi kalau dibilang laki-laki makhluk
visual, ternyata nggak cuma laki-laki, kita semua makhluk visual. Bener. Suka ngelihat yang cakep-cakep, yang cantik-cantik nah, gitu yang komen tadi, yang aku cerita tadi tuh nggak cuma saudaranya, adiknya yang laki-laki aja, saudara-saudara yang perempuan, tantenya juga suka bilang gitu, Tah cantik amat mau kemana, kayak gitu. Jadi ya kayak gitu sih. Terus tapi ada lagi nih Mbak Ju, apa ya, ini mungkin agak sebaliknya ya. Jadi dandannya atau dress up-nya itu kurang sesuai. Karena aku pernah lihat juga di Instagram, ada nih ya anak kecil Mbak Ju, dia masih 2 tahunan, iya 2 tahunan, masih kecil banget gitu. Tapi di dandaninnya, entah ini buat konten aja atau gimana, aku nggak tahu ya Mbak Ju, tapi ini sering banget gitu di feed Instagram dia. Itu tuh dia dandannya tuh pakai pakaian orang dewasa, jilbabnya tuh kayak yang pasmina orang dewasa yang sekarang lagi in itu, yang cuma tinggal di 2 tahun ya, anak umur 2 tahun ya. Terus sepatunya juga sepatunya cewek yang besar gitu, cuman ukurannya aja kecil. Bener. Terus kadang baju anak SMA juga. Iya, baju anak SMA dia pakai kayak gitu. Sekalian baju pramugari gitu. Iya, dan itu menurut aku kurang match aja sih baju. Karena itu nggak sesuai dengan umurnya. Toh dia menggunakan baju sesuai dengan umurnya itu udah lucu banget gitu loh. Kalau misalnya dipakein pakaian yang bukan sesuai umurnya itu kayak yang gitu. Tapi itu kan pendapat kamu ya. Kalau dari pendapatnya mereka yang membuat konten itu, pastinya itu kan anak-anak gue, kenapa lu ngurusin gitu. Kayak anaknya juga nyaman-nyaman aja, anaknya fine-fine aja kayak gitu. Dan yang like dan yang nonton juga banyak. Dan dari sana mereka juga dapat endorsement gitu. Bener banget. Ada Maju yang bilang kalau misalnya kita dandan tuh ntar dibilang centil, ntar dibilang genit gitu. Sebenarnya kayak mau menggoda siapa gitu kan, mau attract siapa gitu. Padahal sebenarnya nggak juga, karena aku dandan bukan untuk attract anybody ya, tapi untuk menghargai diri sendiri, itu self love. Iya. Jadi udah aku dandan tuh karena pengen aja. Apalagi aku suka hobi baju, apalagi kalau misalnya lipstick aku baru atau aku baru beli eyeliner, itu suka diem-diem ngapain gitu, entah lagi slow aja gitu, ya nggak pakai apa-apa, terus cobain eyeliner gitu, bagus ya gitu sendiri. Terus itu kalau eyeliner, kalau lipstick juga ntar aku ombre gitu, aku campur sama lipstick aku yang satu lagi, gitu-gitu. Suka tiba-tiba segitu sendiri, random aja gitu. Kalau baju apa? Enggak sih, ada beberapa orang yang beranggapan kalau make up itu nggak selalu cocok dengan kulitnya, makanya itu nggak mau dandan, nggak mau pakai make up kayak gitu. Padahal sebenarnya kalau mau dicari ya ada aja yang cocok ya. Sebenarnya yang penting itu kalau kita udah sering make up tuh juga harus rajin membersihkan muka. Jadi higieniknya itu harus dijaga lah. Selain membersihkan juga kan yang kita pakai buat ini baju itu kan juga harus bersih juga kan, gitu-gitu. Peralatan yang kita gunakan pada saat make up itu. Tapi juga dandan itu nggak harus yang semenor apa gitu kan ya. Yang sederhana aja, yang penting kalau dilihat itu enak gitu aja. Terutama nih buat teman-teman ya yang kayak lagi nyari pasangan kayak gitu ya. Nyari kan, lagi jomblo dan pengen punya pasangan, ya kamu harus lebih mencintai diri kamu sendiri dengan cara dress up gitu, dress up properly. Dress up. Gimana caranya biar terlihat cantik gitu kan? Ya harus dandan. Benar, dandan gitu. Ya meskipun ya itu Juju bilang nggak yang harus menor kalau dandan tuh gitu. Di YouTube banyak banget tutorial gimana gitu, tinggal pilih aja yang cocok yang mana gitu kan ya baju, dengan nyamannya juga pakai yang gimana gitu. Step-stepnya itu juga banyak banget gitu. Ada yang mulai dari yang simple cuman pakai pelembab aja, terus pakai concealer, pakai bedak udah gitu, terus lipstick udah gitu. Ada yang banyak juga sampai pakai
apa tuh Maju, kontur segala macam Iya itu itu nggak paham itu aku. yang di jidat yang coklat-coklat itu apa yang begini itu jadi biar kayak wajahnya apalah gitu. Itu juga ada gitu. Jadi silakan gitu bisa dipilih. Dan itu juga harus diimbangi dengan kebersihan tubuh ya, kebersihan badan. Harum sis. Harum. Biasanya sih satu paket sih orang yang suka dandan juga harum badannya, lebih ke bersih gitu kan. Bener banget gitu. Soalnya kan aneh juga ya Baju. Ntar dia cantik tapi ternyata bau. Jangan sampai gitu ya. Iya zong jadinya. Tapi ya sekali lagi sih yang ceritanya aku di awal tadi, ada temanku yang suaminya bilang nggak suka perempuan dandan, ternyata mereka selingkuhnya dengan perempuan yang suka terawat dan sepanjang hari. Itu tuh harus jadi pelajaran buat kita semua sih sebenarnya. Karena banyak banget loh teman-teman yang bilang suaminya tuh nggak suka kamu dandan, termasuk suami aku. Suami aku juga selalu bilang, awas jangan deket-deket kalau aku lagi dandan ya, kayak mereka tuh nggak, karena dia tuh nggak mau dicium atau dia mau dideketin kayak gitu kan. Tapi sebenarnya kalau kita dandan cantik, mereka juga seneng kok ngelihatnya. Yakin sih. Bener, iya sih. Kadang itu cuma buat bercandaan aja kan ya Baju, biar seru kayak gitu. Termasuk di tempat kerja atau pergi ke pasar aja misalnya Din. Kalau kita dandan itu perlakuan orang beda loh dengan kita yang penampilannya biasa aja. Yang biasa aja tuh perlakuannya beda. Kayak seolah-olah dunia tuh kejam untuk orang jelek. Sian banget. Tapi baik lagi ya Baju, aku mau disclaimer kalau misalnya kita tuh nggak underestimate untuk makanya yang nggak suka dandan gitu, nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga, memang itu stylenya ya, gayanya. Terus, atau emang dia tuh karena dia tuh udah cukup cantik gitu loh Baju gitu. Nggak ada insecurity. Iya, nggak ada insecurity, dia tuh udah flawless aja gitu meskipun nggak dandan kayak gitu. Salut sih aku kalau sama teman-teman luar biasa yang nggak dandan dan harus bertemu banyak orang tapi nggak dandan gitu. Berarti mereka punya confidence yang tinggi ya. Luar biasa sih itu. Aku nggak bisa sih. Nggak bisa aku juga. Oke teman-teman, thank you for watching. Iya. Sampai ketemu di video selanjutnya dengan topik yang berbeda lagi. Iya, lebih menarik tentunya. Bye. See you. Thank you for watching. Cheers.